Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Aulia Programasi Manusia. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia dan kebudayaannya dan sejarah kebudayaannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens, bahasa Latin, yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti kata anthropos atau bisa dikatakan Yunani. Itu juga tidak begitu jelas. Semula anthropos berarti seseorang yang melihat ke atas. Sekarang kata ini dipakai untuk mengartikan wajah manusia. Dan akhirnya homo, bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Pada dasarnya, manusia dalam halus individu manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia juga merupakan kumpulan dari berbagai individu. Nah, yang kedua, saya akan berbicara tentang pengertian kebudayaan. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata budi itu adalah tunggal. Jamaknya adalah budaya atau diartikan sebagai budi atau akal budi atau juga bisa dibilang pikiran. Setelah mendapat awalan ke dan keakhiran an, menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asingnya sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin colore, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colore dan kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melakukan pendidikan formal dan informal. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis ya, jadi melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya pelahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari setiap manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Konjoningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur ini dimaksud adalah 1 bahasa, 2 sistem, 3 organisasi sosial, 4 sistem peralatan hidup dan teknologi, 5 sistem mata pencarian hidup, 6 sistem religi, dan 7 sistem kesenian. Nah, Konjoninguan Warsito, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai, norma, aturan, dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Nah, ini saya akan menjelaskan manusia dalam keanekaragaman budaya dan juga peradaban. Nah, negara Indonesia ya, saya lebih menjelaskan tentang negara Indonesia aja. Jadi negara Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di Indonesia, di dunia, sorry. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan juga luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain. Masing-masing plural dan sekaligus juga heterogen. Aneka ragam. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbineka, tapi terintegrasi dalam kesatuan.
Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam sesuatu kekuatan atau dan bisa disebut kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama, dan golongan lainnya. Ini juga apa ya? Jadi pokoknya akan ternilai lah Indonesia nih keanekaragamannya. Nah, Selaw Sumarjan mengemukakan bahwa pada waktu disiapkan Republik Indonesia yang dasarnya atas Pancasila, tampaknya para pemimpin kita menyadari bahwa realitas bahwa tanah air kita ini banyak sekali aneka ragam budaya yang masing-masing terwadakan di dalam suatu suku. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh sadari dan hayati keberadaannya sebagai suatu yang disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan nenek moyang Nabi Muhammad SAW, Heitner dan dalam Mahfud memaparkan bahwa pluralitas kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah cocok atau bisa dibilang mencolok. Terdapat beberapa hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik barat dasawarsa 1930-an sampai 40-an, wilayah ini khususnya Indonesia dipandang sebagai lokus klasik bagi konsep masyarakat majemuk yang diperkenalkan ke dunia barat oleh J.S. Kurzweil. Kemungkinan munculnya benih-benih percecokan pada masyarakat multikultur sangat rawan terjadi di masyarakat multikultur menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah dan menimbulkan sifat kekitaan kayak yang ini kita nih, ras kita nih, suku kita, kayak gitu. Masyarakat yang hidup di ribuan tahun dalam keadaan yang multikultur tidak berarti imun terhadap kemungkinan gesekan konflik etnis, budaya, agama, sosial, politik, dan ekonomi. Pengalaman lama hidup dalam perbedaan ternyata tidak cukup untuk menanamkan rasa bangga akan perbedaan dan memandangnya sebagai suatu kekayaan bangsa. Menyikapi hal tersebut, Ayu Mazdi Azra memandang bahwa pembentukan masyarakat multikultur Indonesia yang sehat tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Harus diupayakan secara sistematis, programatis, integratif, dan berkesinambungan. Salah satu strateginya yaitu pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam setting pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Jadi seperti itu ya. Terima kasih jika saya banyak kesalahan, mohon maaf besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.